Tapi karena istri minta pulang kampung, setelah melalui pertimbangan yang panjang, akhirnya saya memutuskan pulang kampung ke Jogja. Nah, ternyata teman-teman, berbisnis di kampung itu asik. Asiknya gini, 10 orang terkaya di Indonesia itu salah satu bisnisnya yaitu bisnis perkebunan, pertanian, seperti itu teman-teman. Itu 10 orang terkaya di Indonesia loh. Entah itu wujudnya sawit, entah itu yang lain, tapi temanya adalah soal pertanian loh. Halo, selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semua, para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas satu hal yang menurut saya memang asik banget ya. Menurut saya asik banget untuk selalu diulas, yaitu mengenai tantangan berbisnis di kampung. Ya, tantangan berbisnis di kampung ya teman-teman. Artinya kampung atau desa ini kan saat ini belum banyak yang melirik untuk dijadikan sarana berbisnis. Nah, saya, kalau pengalaman saya, dulu saya sempat 12 tahun di Jakarta. Terus ya posisinya sudah enak lah, ibarat kata cari bulanan juga tidak sulit-sulit amat lah gitu. Tapi karena istri minta pulang kampung, setelah melalui pertimbangan yang panjang, akhirnya saya memutuskan pulang kampung ke Jogja. Nah, ternyata teman-teman, berbisnis di kampung itu asik. Asiknya gini, saya nggak mau ngomongin manis-manisnya lah ya kan. Asiknya itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan adat budaya di kampung, dengan potensi-potensi yang ada di kampung, sehingga itu menjadi satu potensi yang ternyata kalau diseriusi hasilnya nggak kalah kok dengan mereka yang bekerja di kota. Nah teman-teman, cerita sedikit ini. 2 hari ini, Jumat dan Sabtu, 78 Farm ada kunjungan dari kelompok ternak. Yang satu dari Temanggung, yang hari ini hari Sabtu dari Purworejo. Mereka menceritakan potensi di daerah mereka masing-masing. Ternyata luar biasa ya, luar biasa. Ada yang potensinya itu memang daerah perkebunan, ada yang potensinya itu daerah pertanian segala macam, bisa untuk ternak segala macam. Nah, ada satu hal kesamaan yang diungkap para tamu kami, yaitu adalah banyak potensi, tapi belum ada yang mengolah secara maksimal. Nah, terlebih adalah di kampung itu sekarang yang banyak orang-orang tua ya, orang-orang tua. Yang muda kemana? Yang muda hijrah ke kota-kota besar, Jabodetabek, Surabaya, bahkan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi gitu, untuk kerja di tambang. Bahkan tidak sedikit juga yang kerja di luar negeri ya, untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri ya. Nah, posisi di kampung itu nggak ada yang ngolah teman-teman, nggak ada yang memaksimalkan. Padahal setahu saya 10 orang terkaya di Indonesia itu salah satu bisnisnya yaitu bisnis perkebunan, pertanian, seperti itu teman-teman.
Itu 10 orang terkaya di Indonesia loh. Entah itu wujudnya sawit, entah itu yang lain. Tapi temanya adalah soal pertanian loh. Nah, orang-orang kaya, super kaya aja bertani kok, berkebun kok. Nah, itulah yang saya tangkap di 78 Farm. Jadi saya sekuat tenaga menyesuaikan diri dengan potensi yang ada di sekitar saya. Bagaimana sih potensinya ini diasah, bagaimana sih potensinya ini digali ya. Potensi saya ternyata kalau ngomonginnya yang susah-susah ya, lahan nganggur, lahan tidak produktif, lahan tidak subur, ya kan? Cari tenaga kerja kasar sekarang, khususnya untuk yang muda-muda sulit. Nah, ini asiknya di situ, tantangannya di situ, toh. Tantangannya di situ. Saya ngajak teman-teman muda untuk beternak aja di sekitar saya nggak mudah, ya kan? Saya ngajak teman-teman muda untuk bertani aja nggak banyak yang respon lah, gitu. Lebih baik kerja yang pasti-pasti, kerja kantoran pasti-pasti, ya kan? Tapi teman-teman, 10 orang terkaya di Indonesia itu mereka yang punya kantor loh. Mereka mungkin yang saat ini mempekerjakan Anda yang sedang nonton video ini loh, gitu kan? Nah, saya jelek-jeleknya di kampung itu punya usaha sendiri loh. Ya memang nggak mudah, tantangannya luar biasa. Merintis itu bukan hal yang mudah ya. Meluangkan pikiran waktu itu bukan hal yang mudah. Memasarkan itu bukan hal yang mudah. Nah, tapi ternyata semua kendala tadi kalau kita nikmati, kita carikan solusi, ada semua ya, ada semua. Nah, ketika saya mulai belusuan ke bukit-bukit gitu, ternyata banyak lahan yang kurang maksimal segala macam. Akhirnya saya ajak mereka untuk nanam buah. Jadi saya memaksa diri untuk bisa nabung beli tanaman buah. Saya ajak mereka nanam buah. Ya salah satunya seperti inilah, nanam durian. Ya, nanam durian. Kalau yang di sini saya merintis dari 8 tahun yang lalu di 78 Farm. Ya memang nggak mudah. Teman-teman yang sudah sering nonton video saya pasti tahu perjalanan saya seperti apa. Nggak mudah loh, nggak mudah. Tapi ada seninya, ada tantangannya, ada peluang besarnya di sana, teman-teman. Ya, banyak peluangnya ternyata. Dari terkecil saja seperti yang saya jalani, bisnis cacing, wah, ternyata kalau dinikmati prosesnya, kok hasilnya ada aja. Ya, ternak mentok yang dianggap banyak orang menjijikkan karena identiknya bau, jorok, kotor segala macam. Saya belajar pelan-pelan, ternyata bisa menciptakan kandang yang nggak bau, kandang mentok yang nggak bau, mentok yang bisa produksi. Di awal ada kematian nggak? Ada, nggak sedikit. Inilah ongkos saya berproses toh. Mungkin teman-teman juga saat ini ada yang tertarik, tapi masih ragu untuk memulai, untuk berbisnis di kampung. Nah, saya ajak teman-teman jangan ragu. Yang penting dilihat potensinya apa, dijalani pelan-pelan, setahap demi setahap. Semua dipikir pakai logika ya, semua dipikir pakai logika akal sehat. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu dikejar ambisi gitu. Yang disukai apa dikerjakan. Misalnya teman-teman suka di dunia pertaniannya dipilih apa yang suka. Teman-teman suka di dunia perikanan, dipilih ternak ikan apa yang disuka. Teman-teman suka dunia peternakan, pilih ternak apa sih yang disuka. Atau teman-teman misalnya suka nanam-nanam tanaman buah, udah dipilih
jenis buah apa yang mau ditanam gitu. Pelan-pelan datengin bibitnya, pelan-pelan datengin ternaknya, mulai pelan-pelan dievaluasi kekurangannya apa, kendalanya apa, terus menerus teman-teman, terus menerus. Jangan pernah patah semangat. Wah, modalnya nggak sedikit, betul, modalnya nggak sedikit, tapi lebih baik memulai daripada hanya sekedar berwacana. Lebih baik action, ketemu masalah, ketemu solusi, daripada rencananya hanya dipikirkan terus nggak pernah di action. Beternak gampang nggak sih? Nggak gampang. Bertani gampang nggak sih? Nggak gampang. Tapi ternyata dunia bisa goncang gara-gara urusan pertanian kok, ya kan? Terlebih ada perang seperti ini di Rusia, Ukraina, belum nanti entah Korea jadi perang atau enggak. Urusan pertama yang paling pokok kan urusan perut, teman-teman ya. Urusan perut itu ya urusannya dengan pertanian. Nah, ini pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, menurut saya ini 4 jenis bisnis yang paling cocok sekali diterapkan di kampung. Sambil lihat potensi, oh ada limbah sabut kelapa, dah bikin kokopit segala macam. Oh ada limbah daun bambu, oh bikin kompos dari daun bambu segala macam. Oh ada limbah kotoran ternak, oh dibikin olah menjadi pupuk yang luar biasa, ya kan? Oh ada kolam-kolam nganggur di kampung, udah dikelola saja. Nah, saya ngajak teman-teman semua lah, saya ngajak teman-teman semua yang nonton video ini, ayo beranikan diri untuk memulai berusaha, berwirausaha, berbisnis di kampung. Ayo kita mulai. Jangan khawatir untuk tidak sukses. Kalau teman-teman kokoh semangatnya, pasti ketemu jalannya kok. Yang saya bisa pastikan adalah perjalanannya nggak mudah. Itu pasti perjalanannya nggak mudah. Pasti ada aja kendalanya. Nah, kendala ini yuk kita diskusikan bareng. Solusinya apa, masalahnya apa. Nah, nanti ketemu. Nanti ketemu. Yang penting teman-teman action segala macam. Rezeki teman-teman yang ada di kota, ayo mulai sedikit digeser ke kampung, supaya orang kampung juga semakin bersemangat ya. Nah, ini kan perlu, orang-orang kampung kadang-kadang mau bergerak juga terkendalanya, pertama dana, yang kedua relasi, yang ketiga mereka bingung mau jual kemana. Sedangkan teman-teman yang ada di kota ini 3 hal ini punya semua toh. Nah, ini tinggal kolaborasi aja, kolaborasi. Hasilnya top loh teman-teman, hasilnya top. Mau ternak kambing domba boleh, kayak saya ternak wedus gitu, boleh, dinikmati aja. Tantangannya banyak, manis-manisnya ada aja lah, manis-manisnya. Saya nggak mau ngomongin yang manis-manisnya ya, karena ini ceritanya soal pahit-pahitnya aja lah, soal pahit-pahitnya aja. Yang penting teman-teman tahu, paham bagaimana nanti. Oh, saya ketika memutuskan nyemplung masuk ke wirausaha di desa, ini kendalanya A, B, C, D, E, F, G. Oke, antisipasinya sudah disiapkan dari awal A, B, C, D, E, F, G. Nah, baru pelan-pelan di action. Nah, oke, sekali lagi saya ngajak teman-teman semua yang ada di kota, mari kita berbisnis di kampung. Mari kita gerakkan ekonomi kerakyatan di kampung. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kita sukses bersama dari kampung. Ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.